Salam sehat selalu anak-anak. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan topik laju reaksi. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menuliskan persamaan laju reaksi. Yang kedua, dapat menentukan nilai orde reaksi dan orde reaksi total, serta peserta didik dapat menentukan nilai konstanta laju reaksi. Mari kita simak pembelajaran berikut. Sebagai materi prasyarat, kalian harus sudah menguasai operasional bilangan berpangkat secara matematika dan dapat menentukan nilai konsentrasi atau molar, atau mungkin kalian bisa ingat materi tentang molaritas larutan. Baik, untuk materi prasyarat yang pertama kita coba 2 pangkat 2 nilainya sama dengan 4. 2 pangkat 1 nilainya 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Oke. Setengah kuadrat itu sama dengan 2 kali 1/2. Ini nilainya sama dengan 1/4. Coba lagi, 1/8 sama dengan setengah pangkat n. N sama dengan oke. Coba diingat-ingat kembali ya. 8 ini adalah 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita dapatkan 1/8 sama dengan setengah pangkat n. 1/2 pangkat 3 Oke, itu materi prasyaratnya tentang operasional bilangan berpangkat. Kemudian untuk menghitung molaritas, yang sudah belajar ya, bahwa molaritas itu secara matematisnya jumlah mol dalam tiap liter larutan. Baik, persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan dari persamaan reaksi. Misalkan ada reaksi 2A bereaksi dengan 3B menjadi 4C. Di sini persamaan laju reaksinya V sama dengan konstanta laju reaksi kali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, untuk orde reaksinya ada nilai pangkat ini tidak bisa langsung dari koefisiennya. Di sini ada
order reaksi M dan N. Oke, V itu adalah laju reaksi, kemudian K adalah konstanta laju reaksi, kemudian M itu adalah orde reaksi terhadap A, dan N itu adalah orde reaksi terhadap B. Nah, jika nilai M dan N ini dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan orde total, atau ada juga yang menyebut dengan tingkat reaksi. Ya, di sini ada persamaan laju reaksi dan juga ada namanya orde reaksi dan orde reaksi total, atau disebut juga dengan orde total. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah bilangan pangkat konsentrasi. Sekali lagi, orde reaksi adalah bilangan pangkat konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Di bilangan pangkat konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita akan pelajari ya. Dalam orde reaksi ini, yang perlu kalian perhatikan adalah jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan maksudnya dilipat gandakan sebanyak A kali dan ternyata laju reaksinya naik menjadi B kali. Dari sini maka A pangkat orde itu sama dengan B. A pangkat orde sama dengan B. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara menentukan nilai orde? Ada langkah-langkahnya ya. Jika ada tahap reaksi, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat
Yang pertama ya. Jika ada tahap reaksi, tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap reaksi yang paling lambat. Nah, dari sini baru bisa dipakai langsung koefisiennya nanti ya. Oke, yang kedua. Order reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui hasil eksperimen. Ya. Harus dari hasil eksperimen. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana cara membuat hasil eksperimen ini dengan triknya. Konsentrasi zat yang pertama dinaikkan dan konsentrasi zat lainnya dibuat tetap. Ya, konsentrasi zat ada yang dinaikkan, satu saja dinaikkan dan lainnya tetap. Oke, kita langsung pada contoh permasalahan ya, atau contoh soalnya biar lebih jelas. Kita langsung ke contoh. Misalkan contoh yang pertama, ada reaksi yang berlangsung beberapa tahap. Misalkan tahap pertama itu 2NO bereaksi dengan oksigen menjadi N2O tambah H2O. Dan reaksi yang kedua, reaksi berikutnya, tahapan berikutnya 2NO 4H2 menjadi 4H2O dan N2. Ini berlangsung cepat. Ya, anggap ini lambat dulu ya. Lambat, yang ini berlangsung cepat. Nah, dari cara menentukan order yang pertama, jika pada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap reaksi yang paling lambat. Maka di sini didapat jawaban V sama dengan K kali konsentrasi. Kita langsung pakai yang paling lambat. NO pangkat 2, kita ambil langsung ini ya, tambah dikalikan dengan reaktan berikutnya. Ini H2. Di sini angka 1 nggak ditulis. Nah, itulah persamaan laju reaksinya. Dengan laju reaksi total 2 tambah 1. Oke, contoh yang kedua. Pada reaksi kimia H2 dan O2 masing-masing dalam fase gas menjadi uap air diperoleh data sebagai berikut. Oke, ada nomor percobaan,
Kemudian reaktan yang pertama adalah gas hidrogen. Reaktan yang kedua adalah gas oksigen, dan laju reaksinya. Kita lakukan 3 kali percobaan. Kita ambil 0,1, 0,1. Ini dibuat tetap ya. Kita ada yang tetap, kemudian kita yang ini kita rubah. Jadi nanti tergantung persamaan laju reaksinya. Berikutnya di sini kita buat ini kita rubah. Kemudian kita buat oksigennya tetap. Di sini kita rubah sehingga laju reaksinya berubah. Oke, dari data ini diminta adalah persamaan laju reaksi. Tentukan persamaan laju. Persamaan laju reaksi atau V. Oke. Kita pakai ini ya. Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali dan ternyata reaksi menjadi B kali. Ini kan kita buat tetap. Jika dinaikkan dari ini ya, kita pakai 1 dan 3. Jika dinaikkan, ini berapa kali dinaikkan? Ya, jika dinaikkan 2 kali, ya, ini jika dinaikkan 2 kali ordernya kita anggap M ya, maka dia akan menjadi B. Dia akan menjadi dari 4 menjadi 16. Berapa kali kah ini? Ya, ini menjadi 4 kalinya. Oke, secara matematika kemudian kita selesaikan persamaan ini. 2M sama dengan 2 pangkat 2. Berarti nilai M itu sama dengan 2. Nilai M ini adalah order reaksi terhadap H2. Oke, kemudian kita cari nilai N. Jika ini dinaikkan, maka diperoleh data lajunya seperti ini. Oke, dinaikkan 2 kali, 2 pangkat M itu menjadi 1 kalinya, dia tidak berubah, tetap. Berarti 2 pangkat berapa sama dengan 1. Oke, 2 pangkat 0 sama dengan 1, berarti N sama dengan 0. Dari sini ya, 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 0. M sama dengan 0. Kok M lagi sih? N. Jadi nilai N sama dengan 0. N ini apa? Order reaksi terhadap oksigen. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya V sama dengan konstanta laju reaksi dikali konsentrasi H2 pangkat M kali konsentrasi O2 pangkat N. V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2, dan ini karena dia pangkat 0 jadi tidak usah ditulis ya, cukup sampai di sini saja ya. Berapakah nilai K? Kalau ditanya berapakah nilai K, maka nilai K kita bisa masukkan ke persamaan ini.
Boleh ambil data 1, 2, maupun 3. Masukkan di persamaan ini. Jadi nilai K, yang misalnya kita ambil data yang pertama, 4 sama dengan K kali konsentrasinya 0,1 kuadrat. Maka nilai K sama dengan 4 dibagi 0,1 kuadrat sama dengan 400. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan persamaan laju reaksi. Oke, dalam persamaan laju reaksi dapat kita tuliskan bahwa V laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi reaktan yang pertama pangkat orde reaksi kali konsentrasi reaktan yang kedua pangkat orde reaksi kali konsentrasi reaktan yang ketiga pangkat orde reaksi, dan seterusnya. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari konsentrasi reaktan. Kemudian V itu adalah tetap persamaan laju reaksi. K itu adalah tetapan laju reaksi. Dan R itu adalah reaktan. Ya. Konsentrasi dari reaktan. Konsentrasi kita lambangkan dengan kurung siku. Nah, dari persamaan laju reaksi, misalkan pada reaksi 2A ditambah 3B menjadi C tambah D dan D dalam fase gas. Di sini perhatikan terdapat konsentrasi dari reaktan, ya. Saya ulangi, terdapat reaktan A dan B. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konstanta laju reaksi dikali konsentrasi bereaksi pangkat M, itu konsentrasi yang pertama ya, kali konsentrasi B pangkat N. Ini untuk konsentrasi zat yang kedua, kita sebut M dan ini sebagai orde reaksi. Ini kita sebut sebagai orde reaksi. Dan jumlah dari M dan N ini kita sebut dengan orde reaksi total. Nah, bagaimana cara menentukan nilai orde reaksinya? Kita harus berdasarkan pada data percobaan. Misalkan pada reaksi pembentukan air, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menjadi uap air. Kita cek reaksinya. Kita setarakan dulu, dan
koefisien reaksi di sini tidak otomatis menentukan order reaksi. Di persamaan order reaksinya kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi gas hidrogen pangkat M kali konsentrasi gas oksigen pangkat N. Ingat, untuk mencari nilai order reaksi dan persamaan laju reaksi ataupun tetapan kesetimbangan, tetapan laju reaksi itu harus berdasarkan pada data percobaan. Misalkan pada reaksi ini konsentrasi dari hidrogen pada percobaan yang pertama itu ditetapkan sebesar 0,1 molar, kemudian oksigen 0,2 molar, sehingga didapat kecepatan atau laju reaksinya sama dengan 4. Satuannya molar per sekon. Pada reaksi yang kedua dibuat konsentrasi hidrogennya sama 0,1, tapi konsentrasi yang oksigennya reaktan yang kedua dibuat berbeda, sehingga dihasilkan data yang berbeda untuk laju reaksinya. Nah, misalkan pada reaksi ini didapat juga sama ya, 4 molar per sekon. Ada yang reaksi yang ketiga, ini dibuat sama, di sini yang dibuat beda, sehingga didapat laju reaksinya sebesar 16 meter per sekon. Ingat, ini adalah data hasil percobaan. Oke, dalam menentukan order reaksi, kita tentukan order reaksi terhadap gas hidrogen atau nilai M. Kita harus cari data konsentrasi oksigen yang sama. Ini ditunjukkan dengan data nomor 1 dan 3 ya. Oke, jadi semuanya kita pakai data yang sama. Jadi kita buat perbandingan V1 sama dengan K dikali konsentrasi H2 dari data yang pertama pangkat M kali konsentrasi O2 oksigen dari data yang kedua pangkat dari data yang pertama pangkat N dibandingkan dengan data yang ketiga. Jadi semuanya adalah data yang ketiga yang kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. V1 itu nilainya 4 sama dengan K kali konsentrasi yang pertama itu adalah 0,1 pangkat M kali konsentrasi yang kedua 0,2 pangkat N dibandingkan dengan data yang ketiga. Langsung saja, ini semua yang dipakai adalah data yang ketiga. Oke, selanjutnya kita secara matematis kita sederhanakan ya, karena nilai tetapannya sama, kita hitung lagi. Nah, tinggal di sini
4/16. Ini kita dapatkan, sederhanakan, 1/4 sama dengan 1/2 pangkat M. Nah, dari sini kita dapatkan nilai 1/4 itu sama dengan 1/2 kuadrat dari sifat distribusi ulangan berpangkat ya. Nilai 2 itu sama dengan M, atau M sama dengan 2. Berarti kita baru mendapatkan nilai dari orde reaksi terhadap H2 atau nilai M. Oke. Untuk berikutnya, dan kita tentukan orde reaksi terhadap oksigen atau nilai N. Kita harus mencari data konsentrasi gas hidrogen yang sama. Dari reaksi ini diketahui bahwa data dari gas hidrogen yang sama konsentrasinya adalah data nomor 1 dan data yang kedua. Oke, kembali kita tuliskan, kita gunakan ya data 1 dan 2. Berarti V1 sama dengan K dikali konsentrasi H2 yang pertama pangkat M kali konsentrasi O2 yang pertama pangkat M dibandingkan dengan data yang ketiga. Jadi ini semua data yang ketiga yang dimasukkan. Ya, V1 nya tadi V1 kita langsung saja ya. Oke, dapat dilihat di sini ya data-datanya. V1 nya kita dapat 4 sama dengan K kali konsentrasi yang pertama 0,1 pangkat M kali data yang pertama 0,2 pangkat N. Kemudian dibandingkan dengan data yang ketiga, yang kedua, di sini dapat sama ya, 4 sama dengan K kali 0,1 pangkat M dan 0,4 pangkat N. Oke, kita sudah dapatkan data-datanya. Kemudian kita sederhanakan ya. 1/1 sama dengan 0,2 bagi 0,4 pangkat N. Ini sama dengan nilainya 1 sama dengan 2/4, ini setengah pangkat N. Berapakah nilai N? Bilangan berapa yang dipangkatkan berapa hasilnya 1. N sama dengan 0. Berarti orde reaksi terhadap oksigen atau nilai N itu sama dengan 0. Kita tinggal masukkan di persamaan laju reaksinya tadi, V sama dengan
K kali order reaksi hidrogen pangkat M kali order reaksi oksigen pangkat N. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi hidrogen pangkat M nya 2 dan nilai N nya itu 0. Nilai 0 ini sama dengan 1. K sama dengan konsentrasi H2. Nah, dari sini kita dapat bahwa berapapun konsentrasinya tidak akan berpengaruh pada tetapan laju reaksi. Hingga nilai laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dari gas hidrogen. Kemudian yang terakhir, order totalnya, order reaksi total itu adalah penjumlahan semua nilai dari order reaksi. Ini M nya 2 tambah 0 dengan 2. Order reaksi totalnya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai konstanta laju reaksi, kita tinggal memasukkan semua data itu ke dalam persamaan laju reaksi. Kita ambil salah satunya ya. Ya, misalkan kita pakai data yang pertama. Ini sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2. Nah, dari data pertama diketahui bahwa V nya itu sama dengan 4 molar per second, sama dengan konstanta kali konsentrasi H2 0,1 molar kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh bahwa K itu sama dengan 4 molar per second dibagi 0,1 kuadrat kali molar kuadrat. Oke, K sama dengan 4 kali 0,01 kali 1 per molar per second. Oke, dari sini kita dapatkan nilai K sama dengan 400 molar per second, atau K sama dengan 400 molar pangkat 1 second pangkat 1. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Perlu Pak tegaskan kembali bahwa dalam menuliskan persamaan laju reaksi tidak bergantung pada persamaan reaksi kimia, kecuali jika reaksi itu berlangsung dengan beberapa tahapan, dan tahap yang menentukan laju reaksi adalah tahap yang berlangsung paling lambat. Yang kedua, dalam menentukan nilai order reaksi, kalian harus menggunakan data percobaan. Dan yang ketiga, dalam menentukan nilai konstanta laju reaksi, kalian terlebih dahulu mencari nilai order reaksi. Setelah itu, masukkan semua data dalam persamaan laju reaksi. Semoga bermanfaat.